Ini kalau kita bicara mengenai brand valuation seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Regar tadi ya, Pak Sakti ya, kita seakan-akan berbicara mengenai histori atau sejarah dari perusahaan, Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau sebuah perusahaan baru berdiri, bisa nggak dilakukan hal semacam ini, Pak Edi? Silakan Pak. Agak impossible tuh. karena nggak punya record, nggak punya history, sehingga base-nya nggak ada. Tadi saya discuss di perjalanan dengan Pak Sakti bahwa melakukan brand valuation karena itu sesuatu yang intangible, itu bisa menjadi very subjektif. Ya, jadi tergantung point of view, tergantung mood, tergantung segala macam. Nah, ditambah kalau kemudian nggak ada historinya, itu udah bilang suka ente lah menentuin berapa, suka aneh juga mau nilainya berapa gitu ya. Minimal berapa lama sih Pak bisa dilakukan hal ini? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Karena dengan 3 tahun itu si valuator itu sudah punya basis gitu untuk nilai. Oh, ini cukup gitu loh. Bahkan dalam kasus tertentu bisa sampai 5 tahun, ada yang lebih ekstrim sampai 8 tahun. Baru mulai bisa dihitung. Iya, baru bisa dia menghitung secara lebih akurat gitu, karena itu kan nanti prinsipnya itu kan kayak statistik ya. Kemudian ngelihat dan ya ini nanti mungkin kalau nanya berikutnya gitu ya, bahwa tidak ada satu bulletproof metode atau approach yang bisa dipakai. Jadi kebanyakan yang dilakukan, kita melakukan multi approaches gitu, karena itu mesti dilihat dari berbagai macam perhitungan, approach atau metodologi, sehingga kita dapat pada this is the right price, the right value yang paling for the brand. 3 sampai 5 tahun Pak. Justru saya jadi penasaran nih Pak. Kalau Bapak tadi bilang 3, 5 atau 8 tahun itu, bukankah biasanya Pak kalau perusahaan baru tumbuh, itu 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama itu betul-betul baru masa atau fase 1. Apakah brand valuation-nya sudah bisa dihitung Pak, walaupun dia relatively a very young company, baru 3-5 tahun, apa sudah bisa dipakai Pak history 3 tahun sebelumnya? Sudah, karena sekali lagi tadi katakan, istilahnya analisa kita atau valuation kita itu, kita mau yang level mana? Level kulit, atau sudah sampai di daging, atau sampai ke tulang gitu juga, Pak, ya? Dalamnya gitu. Kalau kita mau yang kulit, ya itu 3 tahun sudah cukup. Itu pun juga kita hanya butuh 3 tahun laporan keuangan, rugi laba, kemudian neraca, cash flow, kemudian ada beberapa lagi. Tapi kalau makin dalam lagi, informasi yang waktu yang kita minta lebih panjang, dan informasi kita punya lebih luas, bukan hanya sekedar pada financial value, tapi mungkin misalnya bagaimana distribution levelnya, bagaimana top of mind, segala macam brand, usership, segala macam, banyak hal, sampai kita sampai datang pada satu bilang inilah the brand value. Ini jadi ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini jadi menarik juga karena ceritanya. Ini saya pernah dengar ada satu kasus di mana saya mau challenge nih konsep brand valuation apakah berlaku di sini ya. Jadi ini ada cerita Pak di Inggris. Itu ada an Englishman itu membeli satu license di sana untuk bisa memproduksi suatu produk dari Amerika di Inggris gitu ya. Dan dia rupanya satu-satunya yang memiliki license ini. License ini mungkin dia beli, katakanlah ambil aja ngomong kosong misalnya $20,000 misalnya. Harga license-nya saja Pak ya. Dan dia tuh sebetulnya baru mau memulai bisnis ini. Dalam waktu hanya 2 minggu saja ternyata ada yang mendengar bahwa dia punya license ini. Dan dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan ke depan, setelah dilihat prosedurnya dan segala macam, dia bisa menjual license ini seharga $200,000. Jadi dia mendapat satu multiplikasi senilai 10 kali hanya karena dia satu-satunya yang punya license tersebut. Kalau dalam kategori brand valuation Pak, ini termasuk nggak kategori bahwa ya itulah value-nya karena dia satu-satunya yang punya license, nggak ada yang lain, sehingga dia mau jualnya di 20, mau jualnya di 200, mau jualnya di 2 juta, sebetulnya terserah dia gitu. Apakah ini termasuk kategori yang namanya brand value atau paling tidak salah satu indikator dari sebuah brand valuation? Yes, karena tadi kan saya katakan bahwa valuation itu punya 2 macam benefit. Tangible sama intangible. Inilah adalah yang tangible, licensing.
Oh, kelihatan gitu Iya. ya, dia yang memiliki. Oh, iya. Sehingga Itu dia mempunyai sangat satu real, iya. worth, dia Iya, mempunyai iya, satu nilai worth, iya. tersendiri. Ah, see. Itu yang sebetulnya relatif lebih sederhana, bukan sederhana, lebih mudah ngitungnya karena itu sebenarnya dibandingin yang intangible tadi. Ya, Yang karena kalau untuk tangible udah tahu confidence, belinya untuk- berapa, iya, mau dijualnya iya, berapa. iya, iya. Oh, I see. Nah, kalau dalam dulu Pak ada kasusnya juga, walaupun saya tidak terlalu tahu persis detailnya, tapi dulu pernah ada satu brand Indonesia namanya Sariwangi. Itu pernah terjadi bahwa di awalnya dimiliki oleh perusahaan PT Sariwangi, tapi kemudian brandnya diambil oleh Unilever ya, dibeli. Apakah di dalam proses akuisisi brand ini itu murni hanya dihitung nilai dari brandnya atau dihitung dengan tambahan nilai dari perusahaannya, tapi waktu dibeli tidak diperhitungkan untuk dibeli. Yeah. Jadi misalnya gini, katakanlah nilai perusahaannya katakanlah Rp10, nilai brandnya Rp5. Yang dibeli Rp5-nya aja, si Rp10 perusahaannya tidak dibeli. Apakah brand valuation bisa memisahkan Pak dua unsur ini? Sehingga waktu dibeli, ya saya cuma beli at face value, brand value-nya saja, tapi saya nggak beli bisnisnya misalnya. Bisa. Apakah ada suatu kejomplangan dari segi nilai yang signifikan? Bisa. Dalam pengertian begini, tergantung si acquire-nya tadi. Si pembeli si pembelinya. Pembelinya merasa saya nggak butuh company-nya. Company-nya, oke. Ya, karena buat saya bukan itu yang saya mau tuju. Tadi goal saya kan, saya Oke. mau beli mereknya. Ya. Ya mereknya aja yang di evaluate gitu, dinilai, Iya. di appraise istilahnya. Sementara yang value. Nah, bagaimana memisahkannya itu sangat sangat mudah. Karena kalau kita bicara company yang kita beli, itu kan ada yang brand valuation, tapi juga bisa ada yang namanya business valuation. Jadi Yeah. hal-hal yang non brand. Ya. Sementara kalau yang brand itu sangat spesifik, kita lihat aja sejarah brand itu, gimana penjualannya, gimana profitnya, loss, Udah bagaimana cukup. itu lebih spesifik ke situ gitu loh. Nah, apakah dengan cerita Pak Edi seperti ini, bahwa seakan-akan brand valuation sama business valuation itu Pak adalah dua valuation yang bisa dihitung terpisah tanpa harus dijadikan satu? Apakah brand valuation yang selama ini kita bicarakan itu yang sebetulnya di dalamnya ada unsur business valuation? Gini, mungkin saja business valuation itu sudah ada sejak zaman dulu. Oke. Ya, tapi yang business valuation itu hanya menghitung untuk hal-hal yang tangible, hal-hal yang real, Oke. ya, bukan intellectual capital, bukan intellectual property right, bukan goodwill, bukan brand tadi ya. Oke. Iya. Sehingga perhitungan brand itu menjadi kemudian lebih sulit, lebih kompleks. Jadi dia baru muncul belakangan. Oke. Sehingga pada dasarnya ini dua hal yang terjadi. Misalnya, saya punya perusahaan, terdiri saya punya brand, saya juga punya pabrik. Iya. Oke. Itu bisa satu hal yang bisa separate, Dipisahkan. Bisa. Oh, I see. Brandnya dibeli sama orang lain, pabriknya dibeli sama orang lain. Jadi kalau misalnya Coca-Cola Pak sekarang menghitung brand valuation dia katakanlah 60%. Oke. Apakah itu murni hanya untuk brandnya Pak? Udah dihitung sama company-company-nya? Dijawabnya Brandnya. nanti Pak ya. Oh, hanya brandnya saja ya. Oke. Dijawabnya Penasaran nanti. ini. Oke.